Halo sahabat, jumpa lagi dengan Bintang Cerah. Kita berbincang pagi dengan Pak Otang di pagi yang cerah. Pagi ini kita seperti biasa kita memulai beraktivitas untuk olahraga pagi. Di pagi yang cerah ini, sinari matahari pagi, kita gerak-gerak badan sejenak, cukup 15 menit saja sambil kita berbincang-bincang untuk mencari pencerahan. Oke? Baik, para sahabatku, sambil kita berolahraga ringan, kita akan berbincang-bincang ringan pula. Kita sambil gerak jalan, kita jalan-jalan santai. Di sana kita menuju di sana ada gawang di ujung sana. Kita akan gerak jalan santai, bolak-balik, cukup 5 kali bolak-balik saja, itu sudah cukup sambil kita senam-senam ringan. Pagi ini kita akan mencoba membahas tentang falsafah kehidupan. Apa tujuan dan makna kehidupan bagi kita? Mari kita coba mencari makna dan falsafah kehidupan bagi kita. Sahabat-sahabat, saya ada sebuah cerita. Ada sebuah legenda yang menceritakan seseorang yang pada awalnya sebenarnya kehidupannya sudah baik. Dia hidup berkecukupan, dia memiliki harta yang cukup. Dia punya rumah, dia punya keluarga, dia punya tanah perkebunan yang sudah cukup. Namun suatu ketika ada sebuah pertanyaan menghampiri dia. Apakah dia sudah merasa mencapai kebahagiaannya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia sudah mencapai kebahagiaannya? Apakah dia sudah mencapai tujuan hidupnya? Kemudian dia mencari jawabannya. Setelah mencari-cari jawabannya, ditemukanlah jawaban yang menyatakan bahwa apabila dia ingin mencapai kebahagiaan hidupnya, apabila dia ingin mencapai tujuan hidupnya, yang harus dia penuhi. Apa itu? Ternyata disyaratkan dia memiliki dikatakan di situ, apabila dia memiliki batu yang paling hanya sebongkah saja, setebal sini saja, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia, orang yang paling kaya raya di dunia, dan orang yang paling berkuasa di dunia. Nah, setelah menerima jawaban itu,
persyaratan itu, dia pun berpikir bagaimana caranya dia melakukan satu upaya untuk mencari yang dipersyaratkan tadi, yaitu mencari sebuah sebongkah batu yang paling berharga katanya, untuk supaya dia mencapai kebahagiaan hidupnya. Dia pun pergi mencari ke segala tempat, kemana-mana, sampai-sampai dia harus meninggalkan keluarganya, pergi merantau ke sana ke sini untuk mencari jawaban tadi itu. Sampai akhirnya tanah perkebunannya dia korbankan, dia jual untuk dia pergi ke negeri-negeri lain untuk mencari batu yang dimaksud tadi. Sampai akhirnya rumahnya juga dikorbankan, rumahnya pun dijual, seluruh hartanya dijual. Akhirnya keluarganya pun terbengkalai, ditinggalkan, dititipkan kepada keluarganya yang lain. Nah, saudara-saudara, cerita itu berlanjut ketika akhirnya si orang tadi sampai pada titik akhir dia mencapai kegagalan. Dia gagal, dia bangkrut, dia habis-habisan, semua dia korbankan. Akhirnya kembali ke titik nol. Kemudian, tak lama kemudian, tanah perkebunan yang tadi, yang sudah dia jual kepada orang lain atau kepada petani lain di tempat itu, rupa-rupanya ketika mereka sedang mengolah tanah perkebunan itu, ditemukanlah sebuah batu yang lain daripada yang lain. Kemudian si pemilik perkebunan itu membawa batu itu dan mencoba mencari tahu itu batu apa. Kemudian setelah diperiksa oleh orang yang mengerti, rupanya batu itu termasuk adalah jenis batu permata. Akhirnya mereka kembali ke tanah perkebunan itu, dicek kembali, digali lagi perkebunan itu, dibongkar tanahnya. Ternyata benar, di dalam tanah perkebunan itu, setelah digali sekian meter, ditemukanlah sumber batu permata yang paling berharga, yang paling bagus, dan nilainya, harganya sangat tinggi. Itu adalah jenis batu permata yang sangat dicari-cari pada masa itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya itulah jalan ceritanya. Maka penemuan dari batu permata tadi itu sekarang menjadi sebuah pertambangan batu permata yang termasuk terbesar di dunia ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya di tanah perkebunan yang ditinggalkan tadi, ternyata di situ ada sumber batu permata yang tadi kita ceritakan tadi adalah menjadi jawaban sebenarnya bagi si petani tadi, bahwa ternyata di rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri, sebenarnya batu itu berada. Seandainya dia bisa mencari sendiri di tanahnya sendiri batu tadi, maka benar dia akan menjadi penguasa dunia ini, menjadi orang terkaya, menjadi orang yang paling bahagia setelah apabila memiliki batu permata tadi. Karena ternyata sekarang tanah sumber batu tadi sekarang menjadi pertambangan permata yang paling berharga. Baik saudaraku, sekarang mari kita introspeksi diri kita. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita ini?
apa yang menjadi falsafah hidup kita, tujuan hidup kita yang kita kejar, yang kita inginkan selama ini sampai sekarang ini. Dari yang sudah kita miliki sekarang, apakah kita sudah mencapai kebahagiaan atau mencapai tujuan hidup kita? Apakah kita perlu mencari ke tempat lain, menggali ke tempat lain, mengorbankan yang sudah kita punya untuk mencarinya, sampai mungkin kita harus mencapai kegagalan? Barangkali kita lupa, sebenarnya batu permata yang kita cari ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kita sudah memiliki, tetapi karena tidak kita gali, karena tidak kita pahami, tidak kita mengerti, kita merasa belum mencapai kebahagiaan hidup kita, belum mencapai tujuan hidup kita. Padahal kalau kita gali dengan baik, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Kalau ditanya mengenai tujuan hidup, biasanya orang akan bilang, ya tujuan hidup saya mencapai kebahagiaan. Umumnya begitu. Atau seperti saya, biasa berfalsafah, untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi saya adalah kalau saya mencapai hagabeon, hamoraon, asangapon. Tapi sebenarnya bagaimana untuk mencapai kebahagiaan yang saya maksud tadi? Nah, sahabat-sahabat, marilah kita tentukan apa makna hidup kita dan apa tujuan dari hidup kita. Kita masing-masing di dalam diri kita memiliki potensi kita sendiri-sendiri. Apa makna dan tujuan hidup kita harus kita gali dari diri kita sendiri. Seharusnya kita menggali dari kehidupan pribadi kita, dari kehidupan keluarga kita, dan dari kehidupan kita masing-masing. Kita tidak dapat menetapkan tujuan hidup kita sesuai dengan keputusan orang lain. Kita tidak sama dengan tujuan dan makna hidup bagi orang lain. Kita masing-masing memiliki tujuan hidup kita sendiri-sendiri. Itu hanya dapat kita temukan apabila kita mampu menggali dan menentukan, menemukan, menetapkan makna kehidupan kita, apa kebahagiaan bagi kita. Baik para sahabat, demikian yang dapat saya ungkapkan pada pagi hari yang cerah ini. Semoga bincang-bincang kita yang ringan ini bisa membawa pencerahan bagi kita untuk kita melanjutkan kegiatan kita, mencapai tujuan dan makna kebahagiaan kita masing-masing. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam sehat, bahagia selalu.